Twilight of the Warriors, Wallet In merupakan hasil adaptasi dari buku komik berjudul City of Darkness karya Andy Seto alias Yu. Film yang disutradarai oleh Choi Cheang ini diperkuat sejumlah bintang era 90-an, seperti Sammo Hung, Aaron Kwok dan Richie Ren. Pada tahun 1980-an, pemuda bermasalah yang diperankan Raymond Lam, secara tak sengaja memasuki kota bertembok. Ia menemukan keteraturan di tengah kekacauan dan belajar pelajaran hidup penting di sepanjang jalan. Di kota tersebut, dia menjadi teman dekat Shin, Twelve Master dan Ave. Di bawah kepemimpinan karakter yang dimainkan Louis Ko, mereka menahan invasi penjahat, dimainkan Sammo Hung, dalam serangkaian pertempuran sengit. Bersama-sama, mereka berjanji untuk melindungi tempat yang bernama Kowon Wallet City. Bertempat di koridor sempit Kowon Wallet City di Hong Kong, yang merupakan salah satu daerah perkotaan paling padat dan berbahaya di muka bumi sebelum dibongkar pada tahun 1993, Twilight of the Warriors, Wallet In karya Choi Cheang, berlatar tahun 80-an menyajikan kisah nyata. Namun, tontonan seni bela diri mereka tersebar di seluruh kisah pengungsi dan triad yang, meskipun cukup menjadi dasar bagi baku hantam yang disebutkan di atas, jarang koheren atau terlibat dengan sendirinya. Setelah menduduki puncak box office Hong Kong karena perilisannya pada hari libur hari buruh dan dibuka dengan kuat di Tiongkok, Choi baru-baru ini menjadi terkenal karena genre kejahatan bertemu aksi dalam film-film mulai dari Accident, 2009, Motorway, 2012, Ultra Dark Limbo, 2021, dan Mad Fate, 2023. Film yang berdurasi 2 jam ini memacu adrenalin secara maksimal dari latarnya, Kowon Wallet City, sebuah blok kota padat penduduk, kini telah dibongkar, yang dulunya merupakan daerah kantong Tiongkok di Hong Kong yang dikuasai Inggris. Namun, dalam praktiknya, berada di luar jangkauan pemerintah Inggris. Termasuk penegakan hukum, perencana kota, jaringan utilitas dan sanitasi bersih. Dari atas, dalam pengambilan gambar yang jelas-jelas diperkaya CGI, kota bertembok dalam film tersebut tampak seperti sesuatu yang keluar dari Blade Runner, bangkai membusuk dari tempat di mana ribuan orang hidup bertumpukan satu sama lain. Berdasarkan komik Tiongkok City of Darkness oleh Andy Seto, film ini mengikuti Chen Lo-kun, seorang pengungsi daratan yang mencoba mendapatkan identitas palsu dengan memenangkan perkelahian telanjang. Ketika dia akhirnya dikhianati oleh pemimpin triad yang tidak kenal belas kasihan, Mr. Big, orang luar yang putus asa itu mencuri tas kokain kepala Honcho dan melarikan diri ke kota tembok, yang mana Chen melihatnya sebagai benteng yang gelap, memusuhi siapapun yang mendekat. Lo-kun mungkin aman dari kroni-kroni Mr. Big, yang tahu lebih baik untuk tidak masuk ke wilayah musuh, tapi dia harus segera menghadapi darurat militer di kota itu, berkat bos kejahatan misterius Ciklone, seorang pemilik tempat pangkas rambut yang sangat keren, memperkenalkan kami sambil menendang, membalik, dan menangkap rokoknya dalam satu gerakan halus. Tergoda oleh banyaknya uang kompensasi yang harus diperoleh para tuan tanah, di Wallet City ketika daerah kantong ini dibubarkan, Mr. Big sangat ingin mendapatkan pijakan di wilayah kekuasaan Ciklone yang sedang sakit. Aksi sebenarnya dimulai ketika tuan tanah terbesar, Chow, diperankan Richie Ren, menemukan rahasia tentang Lok muda yang menjadikannya musuh. Keputusan Chow untuk meminta Mr. Big dan anak buahnya untuk masuk dan menghabisi anak muda yang penuh semangat itu, mungkin tampak seperti ide yang bagus pada saat itu, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang dapat dikendalikan, terutama Letnan King dari Mr. Big, seorang psikopat yang cekikikan. King dengan kekuatan kungfu supernatural yang dimainkan dengan penuh kegembiraan oleh Philip Ng. Jika bagian luar kota bertembok ditingkatkan secara digital, bagian dalamnya adalah sebuah kemenangan seni film kuno, sebuah pemukiman yang entah bagaimana telah menyatu menjadi satu organisme besar dengan segala sesuatunya terekspos, kabel, saluran air, selokan, kelemahan manusia, makanan sebelum dan sesudahnya. Ketika terjadi perkelahian, orang-orang ini cenderung mengambil kain pel atau obor las seperti halnya pisau. Ketika mereka jatuh ke celah-celah di antara bangunan-bangunan, ke atas tiang-tiang besi bergelombang, mati-matian meraih kabel-kabel udara, ketika mereka menaiki tangga lagi. Sebuah sepeda motor berfungsi seperti halnya sepasang kaki. Semua rangkaian aksi ini, dan jumlahnya sangat banyak, dikoreografikan dengan tajam, beroktan tinggi namun selalu dapat dibaca.
Apa yang kita dapatkan di antara keduanya, dalam sebuah film yang tidak menampilkan satupun karakter perempuan yang menonjol, adalah tarian drama kriminal kuno tentang solidaritas laki-laki, perhitungan egois, dan pengkhianatan. Tapi ada juga catatan senja yang indah di sini dalam cerita praserah terima yang memetakan akhir sebuah era. Ini adalah sebuah keanggunan sekaligus kemenangan bagi sinema bergenre Hong Kong. Membuka serangkaian adegan perkelahian yang ganas, apik dan brutal, Wallet In ingin memikat Anda dengan aksi tanpa henti, sebelum membuat Anda terjebak dalam intrik kriminal. Dan ini pastinya tanpa henti. Hampir tidak ada jaringan ikat yang menggantung di antara rangkaian aksi pada momen-momen pembukaan tersebut. Mengubah log dari perkelahian terfokus menjadi pertempuran kecil yang diimprovisasi, dengan hanya beberapa detik istirahat di antara masing-masing adegan. Pernyataan misinya jelas dan tidak diragukan lagi mengesankan dalam sekejap, tetapi memerlukan perjuangan untuk terlibat di atas tingkat apresiasi koreografi. Itu selalu mendebarkan ketika sebuah film tidak takut untuk merusak sedikit tembok atau melemparkan gangster ke seberang ruangan dengan kekuatan satu pukulan, dan ada sedikit gaya akrobatik pada salah satu pertarungan awal ini.